Koco Benggolo, tolong ceritakan, ada kejadian apa sebenarnya sehingga laut menggelora dan keraton bergetar? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada berita buruk tentang Laut Jawa. Laut Jawa sedang bergolak. Laut Jawa bergolak? Ceritakan dengan jelas, Koco Benggolo. Apa yang terjadi di sana? Penguasa Laut Jawa, Prabu Gentur Prahoro, didaulat untuk turun tahta, Nyi Ratu. Seingatku, Prabu Gentur Prahoro adalah raja yang baik. Ia bukan seperti Pangwoso Segoro yang rakus dan angkara murka. Kenapa harus didaulat mundur? Apa salahnya dan siapa pendaulatnya? Ada 3 kelompok, Kanjeng Ratu. Karang Prakoso, Kembang Lor, dan Pening Utomo. Kalian dengar sendiri laporan Koco Benggolo. Laut Kidul bergetar hebat, Sang Ratu Kidul merasakan dampaknya. Setelah Sang Koco Benggolo menceritakan apa yang terjadi, ternyata Laut Jawa sedang bergetar, karena sang rajanya yang bernama Prabu Gentur Prahoro, dituntut untuk mundur oleh 3 kelompok besar, dan ingin menggantikan tahta Sang Prabu. Oleh karenanya Sang Ratu Kidul, menawarkan jasa untuk berbicara kepada Sang Prabu, hingga ia pun Sang Ratu Kidul menyampaikan amanat ini kepada senopatinya yaitu Kondomanik, untuk berbicara siapa tahu ia bisa untuk membentuk Sang Prabu penguasa Laut Jawa, karena kalau tidak bisa diatasi maka, Laut Kidul bergetar hebat dan terkena akan dampaknya. Kamu menjadi duta ke Laut Jawa. Atur waktu agar secepatnya kami bisa bertemu. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Dinda Ratu, Kakang tidak sangka kita akan bertemu secepat ini. Ketenangan Laut Jawa adalah ketenangan Laut Kidul juga, Kakang Prabu. Tak ada salahnya kalau kemelut yang terjadi di sana segera teratasi. Sudah lama Kakang ingin istirahat, lengser ke Prabon dan Matek Pandito. Tapi Kakang tidak punya calon pengganti yang baik. Baik dari kelompok Karang Prakoso, Kembang Lor, ataupun Pending Utomo. Bagaimanapun, Kakang Prabu pasti bisa memilih 1 dari 3 calon terbaik. Iya, tapi harus dengan suatu pertandingan nih. Kalau terpaksa, apa boleh buat? Kami setuju. Kurang ajar. Rupanya kalian menguping pembicaraanku. Lebih baik cepat selenggarakan pertandingan. Benar, benar. Daripada kami akan menggoyah kedudukanmu. Ya, lakukan segera. Ya. Sudah tidak bisa dihindari lagi, Kakang Prabu. Biarkan mereka bertanding. Kalau memang itu yang harus terjadi, terjadilah. Tapi Kakang mohon dengan hormat, Nyi Ratu harus hadir sebagai juri yang adil. Jangan khawatir, aku pasti datang. Di tempat lain, Sang Kembang Tanjung sedang beristirahat dengan seksama, hingga ia pun membasuh muka dengan membasahinya dengan air telaga, hingga ia pun duduk di sana di atas batu, dan terjadi sesuatu pada air telaga tersebut, dan ternyata itu adalah gurunya, yang mengingatkannya untuk terus menempuh perjalanannya dan membunuh sang pembunuh ayahnya, yang bernama Cokro Nanggolo, yang sekarang menjabat sebagai seorang tumenggung, yang berada dalam lingkaran kekuasaan kerajaan Mataram. Kemudian sang pendekar wanita itu langsung pergi. Belum lama ia berangkat dari sana maka warga desa berbondong-bondong untuk memintakan bantuan, dan ia pun bersedia untuk membantu warga yang ada dan di belakangnya gurunya muncul dan memberikan peringatan untuk tidak menolong warga tersebut akan tetapi perkataan sang guru tidak didengar oleh sang pendekar wanita. Kembang Tanjung. Iya, Guru. Beberapa waktu yang lalu, aku beritahu kamu bahwa aku bisa menemui kamu melalui cermin atau air.
Maka jangan kaget kalau sekarang ini aku menemui kamu. Iya, Guru. Perjalananmu mencari Tumenggung Cokronanggolo masih jauh Kembang Tanjung. Kalau kamu terlalu banyak istirahat, kapan kamu sampai? Tidak hanya sekedar mengerti yang harus kamu pegang, cepat bergerak dan melanjutkan perjalanan. Itu yang aku inginkan. Jadi sekarang kamu tinggalkan tempat ini, dan kamu jangan sampai tergoda oleh keinginan untuk istirahat. Cepat pergi. Baik, Guru. Saya akan segera berangkat. Mudah-mudahan istirahatku sudah cukup. Tolong kami, pendekar. Tolong kami, pendekar. Tolong kami, pendekar. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada laba-laba raksasa yang mengganggu desa kami, pendekar. Laba-laba raksasa? Iya, laba-laba jadi-jadian, pendekar. Laba-laba jadi-jadian, pendekar. Laba-laba jadi-jadian? Iya, pendekar. Tolonglah kami, pendekar. Saya tidak tahu apakah saya mampu berhadapan dengan laba-laba seperti itu. Tapi, marilah antarkan saya ke tempat binatang itu berada. Baik, pendekar. Hei, Kembang Tanjung, tunggu. Lanjutkan saja perjalanan. Tak perlu kamu tolong orang itu. Hei, tunggu! Pendekar, jangan biarkan dia memakan korban lebih banyak. Doakan saya mampu melawannya. Saya akan mencoba. Sudah awal panen, Ki. Kenapa belum selesai juga? Tinggal sedikit lagi, Nyi. Kecuali masih harus ngelus, saya harus mencari batunya. Baiklah, saya beri tambahan 7 hari lagi. Tapi kalau masih belum selesai juga, Ki Sungging harus menanggung segala akibatnya. Gusti. Perempuan kok galaknya seperti itu? Kurang ajar. Berani mempermainkan aku. Sepertinya harus aku sendiri yang datang untuk menghajar orang tua itu. Supaya tidak berani asal janji. Awas. Kalau sampai hari ke-7, kalung itu tidak selesai juga. Aku bunuh kau, Ki Sungging.
Nanda Raden, ingat, ini boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin. Jangan sampai hanya karena Nanda Raden tidak bisa mengendalikan diri, semua rencana jadi berantakan. Raden membunuh! Di sisi lain, sang selir Tumenggung Cokro Nanggolo Roro Andini, berada di tempat Ki Sungging pembuat kalung, yang sama persis dengan permaisuri sang Tumenggung, hingga belum selesai dengan waktu yang dijanjikan. Namun, kalung itu belum selesai dengan pekerjaannya, dan ternyata sang anak Raden Sombo pun marah. Dengan segalak-galaknya dengan waktu yang telah dijanjikan sekitar 7 hari kemudian Raden Sombo datang dan membunuh sang pembuat kalung serta membakar gubuknya dan sang selir Dewi Andini didatangi oleh si pembuat kalung dan bersumpah ia akan dibunuh seperti dirinya dibunuh oleh Raden Sombo, karena karma itu berlaku untuk siapa saja. Hasil karyamu memang sangat indah, Ki Sungging. Sebetulnya sayang sekali kalau kalung ini kuberikan sebagai hadiah. Tapi karena aku punya tujuan lain yang lebih besar dari sekedar hadiah. Apa boleh buat? Loro Andini. Bukan mati harus dibayar pati, Loro Andini. Dengar apa yang akan terjadi denganmu. Kau dan Raden Sombo anakmu akan mati karena kalung itu. Tidak. Apapun yang akan kalian lakukan dengan kalung itu, kelak kalung itu akan kembali pada kalian dan akan merenggut nyawa kalian. Tidak. Itu tidak akan terjadi, Ki Sungging. Tidak akan pernah. Hutang pati harus dibayar pati, Loro Andini. Kalian tidak akan bisa mengelak. Camkan itu. Tidak. Camkan. Tidak. Itu tidak akan terjadi, Ki Sungging. Tidak. Ada apa, Bu? Ada apa dengan Ki Sungging? Tidak. Tidak ada apa-apa, Raden. Tapi Ibu menyebut nama Ki Sungging. Tadi saya mendengarnya dengan jelas, Bu. Tidak. Tidak ada apa-apa, Raden. Oh ya, kenapa kita tidak membicarakan masalah Ambarwati saja? Bagaimana pendekatan Nanda Raden? Berhasil? Iya, saya sudah berhasil dekat dengannya, Bu. Tetapi jangan terlalu buru-buru masalah kalung. Saya takut dia curiga nantinya. Ibu tahu, kita memang harus memilih waktu yang tepat untuk memberi hadiah. Iya. Dan waktu yang tepat itu harus kita cari, Bu. Bagus sekali, Dinda Ambarwati. Oh. Di tempat lain, sang anak Tumenggung Roro Ambarwati sedang berlatih, hingga ia pun sangat-sangatlah mahir menguasai akan ilmu silatnya.
Tiba-tiba Raden Sombo datang. Pada awalnya, Sang Ambarwati menaruh curiga terhadap sang kakak tersebut. Namun, lama-kelamaan Sang Ambarwati tidak curiga lagi, hingga ia pun memberikan sebuah kalung, yang tanpa ia sadari dan tidak ada curiganya ia pun sangatlah menyukai kalung tersebut, dan terjebak dalam rayu manis sang kakak karena sang kakak tersebut ingin menjerumuskannya kepada sang adiknya Roro Ambarwati. Kan bisa dikatakan tidak punya perhatian sama sekali pada saya. Itu mungkin karena kesenangan. Kesenangan kita berbeda. Kalau saya dan Rai Seto Satrio punya kesenangan yang sama, yaitu berburu. Jadi kami sering pergi bersama untuk berburu. Kebetulan saya dan Rai Seto Satrio punya kewajiban untuk berlatih ilmu kanuragan. Pada saat itu kan, Dinda belum suka pada ilmu kanuragan, kan? Ya, Dinda tahu itu. Tapi sekarang, selain Rai Seto Satrio tidak ada, kini Dinda punya kegiatan baru. Dinda tekun berlatih ilmu kanuragan. Apa itu bukan suatu daya tarik? Dan apa salahnya seorang kakak memberi perhatian pada adiknya yang sedang giat berlatih? Jadi benar, tidak ada tujuan lain. Ada, adikku. Ini. Kanda ingin memberikan hadiah. Lihat bandulnya. Indah sekali, kan? Wah, indah sekali. Tapi kalung ini seperti punya Ibunda Ayu Sekarsari. Kenapa? Kamu tidak suka? Tentu saja suka, Kanda. Tentu saja saya suka. Terima kasih, Kanda Sombo. Terima kasih.